Hai, minasan, konnichiwa. Jumpa lagi dengan saya Dr. Firas Dentalis di pembelajaran bahasa Jepang. Kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu transportasi. Jadi dengan cara apa, dengan kendaraan apa Anda datang ke sekolah. Ya, macam-macam ya, misalnya pakai angkot, pakai bis, mungkin ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai mobil, ada yang pakai sepeda mungkin, atau ada yang jalan kaki. Ya, nanti itu kita akan belajar cara pengucapannya dalam bahasa Jepang. Oke, kalau gitu kita masuk saja ke materinya. Ya, ini materi yang baru, basu de gakoe kimasu. Jadi basu itu maksudnya bus, dengan de di sini artinya dengan, kemudian gakoe kimasu. Gako itu artinya sekolah, e-nya itu ke, kimasnya datang. Jadi datang ke sekolah dengan bis. Jadi menerjemahkannya dari belakang ke depan. Ya. Ya, ini contohnya ya, dua foto yang berbeda. Yang foto sebelah kiri adalah foto sekolah di Jepang dan foto di kanan itu sekolah di Indonesia. Ya, ini contohnya ya. Nah, di mana kalau di Jepang itu anak sekolahnya biasanya datang ke sekolah menggunakan sepeda ataupun jalan kaki. Sedangkan kalau di SMA, kalau di Indonesia itu biasanya sudah ada yang pakai motor, ada juga yang jalan kaki juga, ada yang naik angkot, bahkan ada yang beberapa yang pakai mobil. Baik, ini tema masih sama ya, basude gakoe kimasu. Nah, bagaimana cara kalian datang ke sekolah? Nah, bagaimana dengan teman-teman Anda? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama. Baik, berikut adalah berbagai macam kendaraan yang bisa digunakan. Nah, kita akan dengarkan dulu pelafalannya dalam bahasa Jepang. Nanti setelah itu akan kami jelaskan. Kita mulai dari nomor 1. 1、バス、バスです。バスで来ます。Ya, basu. Jadi kalau di gambar yuk kelihatan ya, basu ini artinya bus. Ya, basu de kimasu. Jadi datang dengan bis. Sekarang kita lihat nomor 2. 2、バイク、バイクです。バイクで来ます。Ya, baiku. Ya, dari otobike. Dari otobaiku. Artinya sepeda motor. Sekarang kita ke nomor 3. 3、車、車です。車で来ます。Hai, kuruma. Kuruma di sini artinya mobil, ya. Jadi kuruma de kimasu berarti datang menggunakan mobil. Oke, next nomor 4. 4、自転車、自転車です。自転車で来ます。Hai, jitensha. Jitensha di sini artinya sepeda. Jadi kalau jitensha de kimasu berarti datang menggunakan sepeda. Oke, next. 5、電車、電車です。電車で来ます。Hai, densha. Densha di sini artinya kereta ya, kereta listrik. Kalau dulu nyebutnya kalau kita juga masih nyebutnya kereta api ya, walaupun sebenarnya bukan kereta api lagi, kereta listrik. Ya, jadi kalau densha itu kita datang dengan kereta api. Nah, kalau densha itu kereta api, kalau densha dekimasu artinya
datang dengan kereta api. Walaupun bukan kereta api sebetulnya. Heran. Next, nomor 6. 6. アンコット。アンコットです。アンコットできます。Hai, angkot to, angkot. Ini dari bahasa kita ya, dari bahasa Indonesia ya, angkot. Ya, karena di Jepang tidak ada yang namanya angkot, jadi diambil dari bahasa Indonesia ya, angkot dari singkat dari angkutan kota. Ya. Jadi angkot tode kimas. Jadi datang dengan angkot. Oke, sekarang nomor 7. Mana sih? 7. 歩いてきます。Hai. Nah, ini yang berbeda ya. Aruite kimas. Aruite di sini artinya jalan kaki. Ya. Jadi kalau misalnya aruite gakkoe kimas, jadi datang ke sekolah dengan jalan kaki. Oke, selanjutnya. Ya, ini kalau bertanya ya. Kalau misalnya kita mau bertanya ke sekolah pakai apa gitu, jadi pertanyaan di atas, nande gakkoe kimasu ka? Ya, datang ke sekolah pakai apa? Dengan apa? Ya, baru nanti dijawab dengan akhiran de kimas. Ya, itu tadi bisa basu de, baiku de, kuruma de, jitensha de, densha de, angkot de. Nah, setelah itu kalau terakhir aruite. Jadi kalau udah aruite tidak pakai de lagi, tapi langsung aruite kimas. Ya, berikutnya adalah Uchikara gakko made donokurai desu ka? Ya, sebelumnya kita pernah belajar kara dan made. Kara artinya dari, made itu sampai. Jadi Uchikara dari rumah, gakko made sampai sekolah. Donokurai desu ka? Nah, donokurai desu ka ini artinya adalah memakan waktu berapa lama. Ya. Jadi kalau misalkan dari sekolah Anda, sekolah kalian ke sekolah biasanya membutuhkan waktu berapa menit, ya, berapa lama, ya. Nah, sekarang kita akan belajar kurang lebih. Kalau dulu sebelumnya kita belajar tentang waktu yang bermakna jam, ya. Kali ini kita akan belajar waktu dalam artian rentang waktunya, jangka waktunya saya berapa menit, berapa jam, berapa detik, gitu ya. Nah, ini dia. Sini ada contoh-contohnya ya, dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, sampai 60 menit. Sekarang kita dengarkan dulu, nanti baru akan kami jelaskan. 1、5分。5分ぐらいです。Hai, gofun ini artinya 5 menit. Ya, jadi gofun gurai des, jadi kurang lebih 5 menit, memakan waktu 5 menit. Next, nomor 2. 2、10分。10分ぐらいです。Hai, Jepang di sini artinya 10 menit. Ya, Jepang gurai artinya kurang lebih 10 menit. Oke, next nomor 3. 3、15分。15分ぐらいです。Hai, 15 itu artinya 15 menit. Ya, 15 itu artinya 15 menit. Kalau 15 gurai berarti kurang lebih memakan waktu 15 menit.
4、30分。30分ぐらいです。Hai. Sanjupung. Sanjupung itu artinya 30 menit. Kalau sanjupung gurai artinya kurang lebih memakan waktu 30 menit. Terakhir 5、 1時間。1時間ぐらいです。Hai, ichi jikang. Ya, kalau ichi jikang itu artinya 1 jam. Nah, kalau ichi jikang gurai berarti kurang lebih 1 jam. Nah, kali ini kita akan belajar kaiwa ya, dialog. Jadi bentuk kalimatnya adalah kalau kita menanyakan teman kita misalnya ke sekolah pakai apa, ya. Nah, sekarang kita coba dengarkan dulu dialognya, nanti baru saya akan buka dialognya satu persatu dan akan kami jelaskan. Nita さん、うちから学校までどのぐらいですか20分ぐらいです。そうですか。大変ですね。いいですね。Ya, itu tadi contoh dialognya ya. Jadi kalau Nita-san, Uchikara gakko made donokurai desu ka? Ya, 20分ぐらいです. Kurang lebih 20 menit. Ya, so desu ka? Oh, begitu. Kalau misalnya kelamaan, taihen desu ne, ya. Wah, repot ya gitu ya. Tetapi kalau misalnya oke, ii desu ne. Ya, kurang lebih seperti itu. Nita さん、毎日なんで学校へ来ますかバスで来ます。そうですか。Ya, tadi ya, yang harusnya ini pertama kali ya, tapi nggak apa-apa. Ya, Nita-san, mainichi nande gakko e kimasu ka? Nita-san, setiap hari ke sekolah pakai apa? Basu de kimasu. Pergi pakai bis. So desu ka? Oh, begitu. Nah, untuk dialog berikutnya ya, seperti mainichi itu setiap hari ya. Mainichi itu setiap hari. Nah, tadi yang kedua tadi dialognya seperti tadi sudah ya. Ya, jadi refleksi materi pembelajaran kita pada kali ini adalah yang pertama, titik-titik D gakkoe kimas. Ya, jadi yang titik-titiknya itu bisa diisi dengan macam-macam alat transportasi. Jadi artinya dengan. Ya, datang ke sekolah dengan. Ya. Kemudian yang kedua, Uchikara gakko made titik-titik gurai des. Ya, dari sekolah sampai rumah. Kebalik, dari rumah sampai sekolah titik-titik kurang lebih titik-titik ya. Nah, isinya itu yang di titik-titik itu bisa diisi berapa menit ya, 5 menit kah, 10 menit kah, 15 menit kah, 30 menit kah, sampai 1 jam. Ya, demikian video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran bahasa Jepang berikutnya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe channel Putra Pakuan ya, dan komen di video di bawah supaya kami bahagia. Oke, saya Data Pilot Dentalis. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane. Terima kasih sudah menonton.